Oke, kita mulai Pak Ketua ya. Sudah kita menunggu teman-teman kita 22 menit dari jadwal yang kita sepakati pukul 9 teng ya. 9.30 apa 9 pukul 9 kita janjinya? 9 ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, tunggu. Bapak Ketua sudah bisa menghubungi teman? Kalau tidak bisa ya udah Pak, kita akan mulai kelas kita dengan Bapak menyiapkan kelas terlebih dahulu. Silakan. Mulai saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kelas kita dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memulai aktivitas kita pada hari ini dengan membacakan doa. Karena jadwal untuk ice breaking belum kita tentukan ya, kita mohon nanti ketua untuk berbagi karena masih akan ada lagi 3 pertemuan kita. Mudah-mudahan kita bisa saling memberikan semangat ya untuk memulai pembelajaran kita dengan ice breaking atau yel-yel. Saya tawarkan dulu, ada yang bersedia memberikan yel-yel? Ada? Ayo silakan Bu Neti, berikan kita yel-yel dulu biar lebih semangat nih belajarnya hari ini ya. Silakan Bu Neti. Ayo, apa ya Bu? Terserah. Biasa pada semua di madrasah kita kan? Enggak apa-apa ya, ini madrasah semua kecuali Bu Anis ya. Sekarang Bu Anis jadi guru madrasah. Ya, biasanya guru-guru di madrasah, guru hebat, guru yang bermartabat. Gimana Bu? Boleh, enggak apa-apa. Ayo. Ya, yel-yelnya biar semangat. Iya, gayanya seperti apa? Ajarin dong. Ajarin dong. Ibu boleh dipikirkan dulu nggak? Boleh. Enggak lama ya, makanya mikirnya ya. Ya. Bisa semua kawan-kawan, guru di madrasah, guru bermartabat, guru hebat. Siap. Ekspresinya Bu. Gini ya. Oke, ya 1, 2, 3. Guru-guru di madrasah, bermartabat, guru-guru hebat. Oke, terima kasih Bu Neti sudah berbagi ice breaking. Mudah-mudahan itu akan menambah semangat buat kita sebelum memulai pembelajaran kepada anak didik kita. Nah, besok gantian ya Bapak Ibu ya. Tunjuk Pak Ketua biar lebih semangat dia nanti. Itu intern Pak Ketua aja dengan teman-teman ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji beserta syukur tak terhingga kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat dan diberikan kesempatan untuk mengikuti review tugas di hari yang kedua ini, yaitu khususnya tentang LK 5. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepadanya kelak di yaumil akhir nanti kita termasuk kepada umat yang mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta PPG angkatan 1 kelas fikih 2A yang dirahmati Allah,
hari ini kita kembali hadir. Sebelum saya menyampaikan review tugas untuk LK5, izinkan saya untuk mengingatkan kembali tentang pertemuan kita yang pertama tentang review LK1 sampai 4. Bapak Ibu, saya sudah memberikan penilaian di tugas yang Bapak Ibu kirimkan setelah memberikan review kemarin lewat Gmail. Tetapi saya melihat apa yang saya sampaikan itu belum ada perubahan, ya, belum ada direvisi. Nah, ini saya ingin pastikan apakah mahasiswa atau Bapak Ibu bisa membaca komentar saya gitu ya, komentar yang saya berikan, karena di saat saya memberikan nilai, saya memberikan komentar. Nah, nilai yang saya berikan saat ini itu Bapak Ibu, itu adalah nilai jika Bapak Ibu sudah memberikan revisinya. Karena untuk LK1 sampai LK4 itu kan sudah lewat Bapak Ibu, jadi saya harus memberikan nilai. Oleh sebab itu tolong diperhatikan. Tadi setelah saya cek dengan Bu Neti komunikasi bagaimana tampilan penilaian yang diberikan oleh guru pamong, ternyata ya komentar saya itu bisa dibaca. Jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu lihat ya di tugas ya, lihat ada tugas, kemudian diklik ya, kemudian ambil detailnya ya, begitu ya, ambil detailnya, kemudian nanti akan banyak di situ muncul LK1 sampai LK5. Nah, Bapak Ibu satu-satu tengok LK1 gitu. LK1 tentang kurikulum operasional madrasah. Nah, di situ scroll ke bawah terus ya, di bawah nanti ada paling bawah tuh komentar. Nah ya, komentar saya di situ Bapak Ibu, tolong bagian di analisis karakteristik ya, terutama itu mulailah analisis peserta didiknya, kemudian pendidiknya ya, seperti apa tenaga pendidik, sesuai dengan yang saya sampaikan di pertemuan pertama kita yang lalu Bapak Ibu. Jadi mohon dikerjakan. Kemudian begitu juga untuk LK2, capaian pembelajaran. Nah, izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak ada halangan karena kemarin ada halangan. Izinkan. Kelihatan Bapak Ibu? Mohon konfirmasi. Kelihatan Bu. Alhamdulillah, berarti bisa ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah rangkuman secara umum komentar saya yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Tentu berbeda-beda sesuai kondisi yang Bapak Ibu buat di tugas Bapak Ibu. Tetapi inilah hasilnya secara umum. Nah, di LK1 itu ada beberapa masukan yang saya berikan. Yang pertama, pada bagian analisis karakteristik ya, kekuatannya uraikan secara detail mulai tentang peserta didiknya, seperti apa peserta didik mulai dari kemampuannya, seperti saya jelaskan kemarin Bapak Ibu ya. Kemudian tentang pendidiknya itu tentang strata pendidikannya, apakah masih ada yang belum S1, sudah S1 berapa orang, S2 berapa orang, sudah sertifikasikah semua gurunya atau belum. Itu dibuatkan sarana prasarananya, kekuatannya seperti apa, kan gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang saya berikan arahan lagi yang paling banyak kemarin itu adalah pada bagian analisis lingkungan. Ada beberapa Bapak Ibu memberikan analisis lingkungan itu di kekuatan karakteristik yang di atas. Jadi tolong kalau memang ya itu sudah dibuat di sana, nanti pindahkan aja di bagian lingkungannya. Di analisis lingkungan, bagaimana kondisi alamnya ya, yang membuat orang nanti kekuatan di sekolah kita, kelemahannya apa, misalnya berada di pinggir jalan raya yang anak tidak aman. Nah, itu kan dibuatkan di situ Bapak Ibu. Kemudian sosialnya seperti apa, masyarakatnya. Kemudian juga yang tidak kalah penting, kemarin itu saya berikan komentar, yaitu tentang pengorganisasian pembelajaran. Bapak Ibu, ini yang agak dilema menurut saya. Fikih itu secara struktur kurikulum kan 2 jam ya, 2 jam sepekan, berarti itu kan 72 JPL 1 tahun ya Bapak Ibu ya, karena kita analogikan 1 tahun itu ada 36 minggu ya, ada 36 minggu untuk kelas 1 sampai kelas 5. Kalau untuk kelas 6 kan 32 minggu. Nah, kalau hanya 2 pekan berarti kan hanya 72.
Dibagi nanti per semester. Diambil lagi dengan adanya kokurikuler PPRA. Itu gimana? Ya, nanti tolong ini juga dibicarakan secara teoritis, secara teknis atau petunjuk yang diberikan oleh kurikulum Merdeka, bahwa di dalam sistem pembelajaran struktur pendidikannya itu ada struktur kurikulum ada dua macam. Yang pertama intrakurikuler dan kokurikuler. Nah, kalau seandainya diambil 1 jam lagi kokurikuler untuk PPRA, maka yang tinggal satu lagi untuk intrakurikuler, Bapak Ibu mengajar ya dengan materi yang sudah ada ini, ya itu cuma 1 jam Bapak Ibu. Nah itu nanti ini yang belum kelihatan di kom Bapak Ibu secara umum. Mayoritas itu belum kelihatan antara intrakurikuler dengan kokurikulernya. Karena kokurikuler ini Bapak Ibu nanti kita akan bergabung dengan seluruh mapel yang ada di jenjang kelas itu, dengan guru matematika, apakah saya nggak tahu apakah di MI juga guru kelas ya, dengan guru PKN-nya itu menjadi kolaborasi. Jadi tidak ada lagi nanti mata pelajaran di bagian kokurikuler, yang ada hanyalah P2RA, ya kan? Yang kalau di sekolah P5 gitu ya namanya ya. Nah itu ini nanti Bapak Ibu revisi ya, Bapak Ibu masukkan ke bagian review tugas yang direvisi. Saya akan tetap nilainya seperti itu apabila Bapak Ibu sudah melakukannya. Kalau tidak, maka nilainya bisa saya kurangkan ya. Kemudian LK2. Di LK2 itu adalah capaian pembelajaran. Bapak Ibu, capaian pembelajaran untuk madrasah dengan sekolah itu beda. Itu harus Bapak Ibu pahami betul, dan Bapak Ibu harus mendownload menjadi pegangan. Itu adalah ya petunjuk ya untuk kita mengajar, seorang guru harus ada itu. Nah, kata-kata di capaian pembelajaran itu tidak boleh diubah. Ya, tidak boleh diubah Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal copy paste aja. Capaian pembelajaran fikih fase A itu langsung di copy paste, tidak boleh diubah-ubah. Kemudian kita tahu bahwa CP ini terdiri dari 6 fase. Itu di luar PAUD ya Bapak Ibu, karena kalau PAUD kan ada fase pondasi, tapi kalau di MI sampai madrasah aliyah itu ada 6 fase. Fase A, B, C untuk MI, D untuk MTS, dan EF untuk madrasah aliyah. Kemudian Bapak Ibu harus memilih. Ya, nanti Bapak Ibu harus memilih salah satu CP ya, fasenya fase apa. Yang inilah yang akan menjadi berketerusan Bapak Ibu dalami sampai Bapak Ibu nanti simulasi mengajar. Jadi ambil satu fase ya, kemudian tentukan kelasnya, karena dalam fase itu ada 2 kelas. Fase A, apakah Bapak Ibu mengambil fase kelas 1 atau kelas 2 itu jelas. Nah inilah nanti yang akan Bapak Ibu kembangkan, termasuk juga elemen Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti mengambil elemennya. Karena di madrasah ternyata di MI itu untuk kelas 1 sampai kelas 4, artinya fase A sama B itu elemen yang ada cuma elemen ibadah fikih saja. Ya, muamalah dengan usul fik tidak ada. Tetapi di fase C, yaitu kelas 5 dan 6 sudah ada Bapak Ibu. Elemennya ada 2, elemen fikih ibadah sama fikih muamalah. Di sini Bapak Ibu harus pilih. Bapak Ibu akan mendalami sampai akhir itu, membuatnya secara runut apakah fikih atau muamalah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau di SMP juga seperti fase C, ada elemen fikih sama elemen muamalah. Di madrasah sudah mulai ada usul fik. Jadi nanti berketerusan Bapak Ibu, ambil CP-nya ini, kelas berapa, elemen apa. Kemudian nanti di TP itu yang Bapak Ibu dalami, buat TP-nya. Kemudian itu juga nanti yang ke ATP-nya. Itu juga yang ke pendalaman materinya yang sekarang di LK5. Pendalaman materi, membuat LKPD, membuat video pembelajarannya, menyusun video pembelajaran digital ya Bapak Ibu ya di LK5 ini. Nah jadi itu yang Bapak Ibu ambil, jangan kemana-mana, jangan diubah-ubah Bapak Ibu. Dalami satu aspek itu, dalami satu elemen itu. Oke, tetapi untuk yang merevisi itu nanti
Bapak Ibu lihat komentar saya, itu belum seperti belangko yang kita menjadi perangkat ajar kita. Sesuaikan saja dengan belangko yang sudah diberikan oleh dosennya atau yang ada di modul ya. Jangan diubah-ubah Bapak Ibu. Misalnya saya menanyakan fase elemen fikihnya mana, kok hanya ibadah usul fik aja, berarti Bapak Ibu tambahkan saja, nanti Bapak Ibu blok di situ ya. Kemudian nanti untuk TP gitu ya, untuk TP belum ada dibuatkan angka ya gitu, belum buat nomor ya, hanya jendol-jendol saja ya. Bapak Ibu buang aja itu, kemudian upload lagi. Jadi nggak rumit Bapak Ibu. Tandanya Bapak Ibu memang membaca komentar yang sudah diberikan oleh guru pamong. Kemudian Bapak Ibu untuk yang LK3 itu kan TP ya, TP nih. Nah ini dia, TP itu dibuat adalah yang TP apa namanya ya, nih kita urut saja. TP dirumuskan berdasarkan CP ya kan, CP nggak boleh diubah-ubah. Nah dalam TP harus terdapat kompetensi dan konten. Saya melihat Bapak Ibu secara umum Bapak Ibu sudah bisa ya, sudah bisa merumuskan TP ya, sudah bisa merumuskan TP. Nah ini yang perlu, ada beberapa orang yang membuat TP itu sudah seperti KKTP. KKTP itu Bapak Ibu itu sama dengan indikator di kurikulum Merdeka. Artinya begini, ketika melafalkan surah Al-Fatihah dengan baik dan benar itu kan TP ya. Maka KKTP-nya tentu kita yang pertama dulu peserta didik menyebutkan arti Al-Fatihah ya gitu kan. Peserta didik bisa menyebutkan jumlah ayat surah Al-Fatihah. Itu adalah KKTP. Jangan dijadikan itu TP, karena TP itu adalah bersifat goal umum Bapak Ibu ya, bukan TP spesifiknya. Oke. Kemudian merumuskan TP belum diikuti angka, jadi belum dibuat nomor Bapak Ibu, karena TP ini yang kita buat itu adalah satu fase. Fase itu adalah 2 tahun. Ada kelas 1, ada kelas 2. Kalau Bapak Ibu udah buat angka, apalagi nanti kerjanya ATP. ATP itu kan susunan alur dari TP-TP secara awal, sejak awal sampai akhir fase A itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu, jangan dibuat nomor dulu ya. Kemudian Bapak Ibu ini yang tidak kalah pentingnya, untuk CP yang bersuci itu kan umum. Sementara di situ ada materinya. Saya melihat Bapak Ibu udah langsung membuatkan di TV itu berudu untuk semester 1 di kelas 1. Kemudian nanti hadas ya, saya tengok najis ya, najis di semester 2 di kelas 2 gitu. Di kelas 2 dimasukkan najis. Nah, di TP sebenarnya itu belum disebutkan itu berada di kelas 1. Yang satu lagi yang najis berada di kelas 2, belum ada itu seharusnya. Saya melihat itu, siapa lah ya, ibu saya lupa pula namanya yang membuat seperti itu. Ada kekeliruan situ sedikit aja. Ya, jadi di TP itu yang bisa Bapak Ibu sebutkan tentang bersuci ini adalah satu gitu ya, melaksanakan praktek berwudu dengan baik dan benar. Kemudian mengenal tata cara bersuci, membersihkan najis ya, najis besar. Nanti di alur ATP barulah Bapak Ibu menentukan apakah yang berwudu itu diletakkan di kelas 1, kemudian najis ini di kelas 2 gitu. Tapi di ATP-nya belum dijelaskan aja begitu, karena bersuci ini kan luas ya Bapak Ibu. Sama itu ketika nanti kalau di PAI ya, tentang Asmaul Husna, mengenal lebih dekat Allah SWT melalui Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu kan banyak Bapak Ibu. Nah, ketika itu ada di CP, maka di TP harus disebutkan mengenal lebih dekat Allah SWT melalui Asmaul Husna apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Jadi itu hanya yang kita akan pelajari. Nah, itu dia harus disebutkan. Begitu juga kalau di di PAI itu meneladani kisah para rasul. Para rasul kan banyak Bapak Ibu. Di CP-nya tidak disebutkan itu Nabi Adam apa tidak. Di TP lah guru harus berperan.
Nah, sama ini di madrasah, yaitu bagian fikih ya, berfikih masalah bersuci ya, bersuci ini dijelaskan yang mana saja. Kemudian yang untuk LK4 Bapak Ibu ya, yang ada sedikit saya berikan penguatan untuk Bapak Ibu adalah bahwa untuk tugas merumuskan ATP Bapak Ibu harus memilih fase ini dan saya jelaskan. Kemudian ATP merupakan TP yang disusun secara sistematis mulai dari awal fase sampai akhir fase, berarti 2 tahun. Ada yang 3 tahun. Yang 3 tahun adanya di MTS ya Bapak Ibu ya. Di MTS kan 3 tahun ya lamanya. Nah, kemudian guru yang berbeda mengajarnya di dalam satu fase. Misalnya di fase A gurunya di kelas 1 beda, kelas 2 beda. Seperti yang sudah saya jelaskan juga di pertemuan awal, itu harus duduk bersama ya untuk menentukan yang mana yang di kelas 1, mana yang kedua di alur tujuan pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, untuk ATP dalam menyusun urutannya itu harus berdasarkan konkret ke yang abstrak. Jadi yang mudah dulu Bapak Ibu, yang mudah ya, abstrak, konkret ke yang abstrak. Yang mana nih gitu. Kemudian deduktif, yang umum ke yang khusus. Kemudian secara hierarki itu mudah ke yang sulit atau sederhana ke yang komplit. Ya, itu Bapak Ibu ya diperhatikan dalam menentukan mana yang di kelas 1, mana yang di kelas 2. Nah, terakhir kita akan membahas tentang LK5 nih Bapak Ibu. LK5 itu adalah tentang pengembangan materi, menyusun pengembangan materi. Ada 3 bagian ya. Yang pertama menyusun pengembangan materi, yang kemudian membuat LKPD ya, yang kemudian yang terakhir itu menyusun media digital. Bapak Ibu, saya sudah melihat juga beberapa orang tugas Bapak Ibu yang ada di LMS, dan ini memang belum saya berikan penilaian. Nanti karena waktunya masih agak berjarak untuk yang di tanggal 5 ya. Saya berharap nanti menilainya itu setelah inilah di Bapak Ibu buatkan revisi. Nah, ada sedikit Bapak Ibu nih untuk menyusun pengembangan materi ini. Nah, ini kan ada apa ya Bapak Ibu ya, ada apa, kemudian ada mengapa, kan gitu ya di belangko Bapak Ibu ya. Kemudian ada yang bagaimana, kan gitu, bagaimana, dan ada yang mengapa. Nah, kemarin ada yang bertanya sebelum materi diberikan oleh Bapak dosennya. Saya belum bisa jawab ya, biarkan dulu Pak dosen ngajar. Nah, Bapak Ibu, apa itu yang kita buatkan adalah menjelaskan pengertian atau substansi dari materi yang akan kita kembangkan. Misalnya puasa ya, apa itu puasa? Jelaskanlah. Nah, itu dia pengembangan materi. Apa kira-kira Bu pengembangan materi di puasa ini Bu? Ya, Bapak Ibu yang lebih tahu mendalaminya. Salah satu contohnya yang harus dikembangkan di materi puasa ini adalah anak-anak tahu bahwa puasa itu sebentar Bapak Ibu, ada telepon. Kak, maaf Kak, lagi ada pemberian materi Kak. Lagi ada pembimbingan sama guru. Bentar ya Kak. Ya, Assalamualaikum. Yaitu dia Bapak Ibu, jelaskanlah apa puasa itu. Nah, untuk MI kelas 1 kira-kira apa yang pengembangan materinya untuk supaya mereka mengerti tentang puasa. Mungkin dari segi bahasa ya, puasa itu kan bahasa Indonesia, dari segi bahasanya apa gitu. Nah, itu Bapak Ibu jelaskan pengertiannya apa. Kemudian untuk yang mengapa itu Bapak Ibu jelaskan dalilnya. Ini ya, alasan mengapa itu kan, mengapa sesuatu yang kita ingin menuntut, mengapa sih dilakukan itu, mengapa puasa itu dilakukan gitu, mengapa kita bisa baca Al-Quran. Itu kalau kita ke fikih itu lebih ke dalil naklinya, apakah Al-Quran atau hadis. Nah, kalau puasa jelas ya Bapak Ibu ya, surah Al-Baqarah itu ya. Kemudian hadis Nabi, betapa banyaknya hadis tentang mengatakan bahwa kita apabila berpuasa dengan keimanan yang teguh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu dia dalil mengapa dibuatkan di situ pengembangan materinya Bu.
Kalau pengembangan materi ini Bapak Ibu di bagian sekolah itu namanya pendalaman materi. Pendalaman materi ini untuk pelatih provinsi ada satu kompetensi pendalaman materi, yaitu di bawah bidang profesional 1 profesional 1. Jadi memang ini dilihat betul, tapi tetap saja pengembangan materi atau pendalaman materi itu disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang kita ajar. Tidak mungkin kan untuk anak SD kelas 1 atau karena pengembangan materi kita ajarkan materi yang untuk yang tinggi, tidak. Tetap saja kontennya ke kedalaman materi yang ada di situ. Kemudian bagaimana ini Bapak Ibu menjelaskan prosedural, prosesnya seperti apa, tata caranya seperti apa. Kalau berpuasa ketentuan-ketentuannya gitu. Kalau di fikih kan ketentuan-ketentuannya, tata cara gitu, tata cara mandi junub segala macam, tata cara berwudu, itu yang Bapak Ibu jelaskan sesuai dengan konten atau materi yang Bapak Ibu ambil di aspek bagaimana itu yang Bapak Ibu tuliskan. Kemudian mengapa? Nah, mengapa itu Bapak Ibu untuk pembelajaran kita di pelajaran fikih, di pelajaran agama itu selalu ada hikmah. Ya kan? Hikmah itu kan pelajaran apa sih yang bisa kita ambil di situ gitu untuk kebaikan hidup kita. Itu kan hikmah beriman kepada hari akhir, hikmah berpuasa, hikmah berzakat. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jelaskan di situ, jelaskan di pengembangan materi Bapak Ibu tuh. Kemudian yang LK 5 bagian B Bapak Ibu kan tugaskan membuat LKPD. Nah, LKPD yang Bapak Ibu buat itu juga harus sejalan dengan apa yang Bapak Ibu ambil dari CP awalnya. Jadi berketerusan terus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak bingung nanti, dalami satu elemen saja. Ya, dalami. Nah, di LKPD itu Bapak Ibu membuatkan apa saja. Sudah ada tuh judul yang pertama ya, judulnya sesuai dengan pokok bahasan yang Bapak Ibu ambil. Kemudian petunjuk belajar yang keduanya, apa saja yang harus ada di petunjuk belajar itu. Bapak Ibu menjelaskan aktivitas guru dan peserta didik di situ. Ya kan, petunjuk belajarnya seperti apa gitu. Anak mengapa, guru mengapa? Apakah ada situ mengamati? Ya kan, petunjuk belajarnya ataupun menemukan, mendiskusikan, itu salah satu contoh Bapak Ibu. Kemudian CP, nah ini CP juga kembali ke awal, CP yang mana Bapak Ibu ambil di waktu LK2. Jadi jangan kemana-mana Bapak Ibu, satu aja, fokus saja, fokus. Ya itu Bapak Ibu ambil ya CP yang ada di LK2. Kemudian TP-nya saya ingatkan lagi bersifat goal yang diturunkan dari CP yang harus dirumuskan memuat kompetensi dan konten. Ini paling penting Bapak Ibu, kompetensi, konten, jangan lari kemana-mana. Kompetensinya membaca, jangan nanti yang diajarkan itu tidak ada praktek membacanya gitu. Kalau membaca ya dengan praktek membaca kita membuatkan asesmennya nanti. Ya Bapak Ibu ya, kalau mengenal katanya barulah, kalau mengenal itu pemahaman tentang teori. Jadi lihat betul-betul kompetensi yang ingin dicapai atau disasar dari satu capaian pembelajaran atau materi tersebut. Kemudian Bapak Ibu ada lagi di situ informasi pendukung ya. Informasi pendukung itu isinya apa sih Bu? Iya, yang mendukung LKPD kita tadi, lembar kerja kita. Kalau fikih nggak mungkin tidak akan ada pendukungnya Al-Quran kan Bapak Ibu ya. Buku paket, video gitu ya, YouTube, video juga itu kan, gambar kayak itu ya, gambar. Kemudian bagian kelimanya tugas dan langkah kerja. Bapak Ibu, tugas dan langkah kerja ini Bapak Ibu pilih apakah di LKPD Bapak Ibu itu berbasis pendekatannya PJBL atau PBL. Ini langkah-langkahnya itu, sintak-sintaknya itu ada di Google Bapak Ibu. Bapak Ibu tengok seperti apa LKPD yang akan Bapak Ibu rancang.
pendekatannya PJBL atau PBL. Ya, sintak-sintaknya ada itu. Oke. Kemudian yang terakhir penilaian. Ada di situ saya lihat penilaian. Bapak Ibu, untuk LKPD ini penting. Ya, penilaian yang kita kenal dengan asesmen sekarang ini. Tapi kalau untuk AKPD-nya, LKPD-nya itu sebenarnya lebih menekankan kepada asesmen formatif. Kenapa asesmen formatif? Karena tujuan dari LKPD ini adalah melihat apakah pembelajaran yang kita sedang rancang itu sudah dipahami anak. Perbaikan apa yang harus kita berikan jika hasil dari LKPD kita itu masih rendah? Kan gitu ya Pak, perbaikan apa gitu. Jadi penilaiannya bisa untuk diri kita dan juga murid kita, sehingga kita nanti bisa merancang, oh iya dengan LKPD ini materi yang saya berikan anak-anak belum paham, oh ya saya rancang lagi deh seperti apa strategi pembelajaran yang berikutnya. Jadi buatkan belangkonya di situ Bapak Ibu, tergantung kepada materi yang Bapak Ibu buat di LKPD. Jadi itu berbeda-beda gitu. Kalau buat belangko, apa yang Bapak Ibu lihat di situ, ya udah buatkan belangkonya. Oke, yang terakhir di LK5 itu bagian 5C, yaitu menyusun media digital. Ya, digital Bapak Ibu bisa membuat dengan YouTube, bisa dengan Kelas Point. Ya, sekarang lagi marak Bapak Ibu Kelas Point ini aplikasi yang interaktif. Ya, bisa digunakan ketika anak secara punya perangkat atau di luar perangkat bisa diajarkan Kelas Point. Atau yang sederhana quizzes. Ya, saya belum melihat semuanya secara detail tugas Bapak Ibu, tapi saya ingin memberikan gambaran dulu di pertemuan kita ini. Semoga Bapak Ibu lebih punya pemahaman ya, yang sudah membuat udah seperti yang saya jelaskan, alhamdulillah lebih kuat, karena memang belum semuanya yang saya lihat di tugas Bapak Ibu, hanya beberapa saja. Nah, tadi yang bagian puasa memang saya lihat yang harus diperbaiki ya Ibu Puan, mungkin tadi yang puasa ya, itu untuk yang mengapanya itu harus diperbaiki itu nanti. Yang lainnya belum sempat saya lihat, tapi nggak apa-apa, sejalan nanti kalau ada yang perlu jauh sekali dari penjelasan saya, Bapak Ibu revisi, nanti kembali dikirimkan di LMS di bagian revisinya. Oke Bapak Ibu, itu penjelasan saya tentang LK5. Sekarang saya kembalikan, saya berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk bertanya atau menanggapi penjelasan yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Bu Irna, ya silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait LK5C Bu, yang di situ dia menyusun media digital atau video sumber belajar ya Bu. Apakah itu boleh kita ambil dari YouTube atau harus kita buat sendiri videonya itu? Oh itu ya? Iya Bu. Sebenarnya tunggu dulu Ibu, saya tanya dulu. Penjelasan dari dosen seperti apa? Ya, buka ke komentar apanya Bu, mic-nya, karena kalau dua yang terbuka apa dia? Nggak ada kemarin Bu Sinyal. dijelaskan Bu. Belum ada Bu penjelasan dari dosen. Oke, terima kasih Bu Irna. Apakah di YouTube itu boleh kita ambil dari YouTube ya? Sebenarnya karena ini LKPD-nya harus dirancang sendiri, sebenarnya Bapak Ibu digiring untuk bisa membuat satu media digital, walaupun itu sederhana ya. Tapi nanti ini ya, kalau ada perubahan nanti saya kasih informasi ya. Yang sudah Bapak Ibu memang disuruh buat sendiri
medianya yang berbasis digital. Makanya tadi salah satunya yang saya ada 3 tadi contoh yang saya berikan, bisa dengan YouTube Bapak Ibu buat, bisa dengan kayak kelas poin ya. Kemudian bisa dengan quizzes. Nah, quizzes itu paling simple. Ya Bapak Ibu ya. Tapi dosennya nggak ada ya menjelaskan bahwa harus dibuat apa ya dengan sendiri atau boleh diambil dari YouTube. Tapi rasanya tidak, Bu. Karena memang kita sekarang digiring menjadi guru yang profesional, apalagi di zaman Bapak Ibu sekarang. Di masa saya saja tahun 2013 ya, saya disertifikasi. Nah, itu memang sudah harus juga bisa bikin YouTube yang simple gitu. Jadi bisa digunakan nanti KineMaster gitu Bapak Ibu ya dalam membuat media ya video pembelajaran. Jadi ini memang Bapak Ibu yang buat, hasil rancangan Bapak Ibu. Ya. Tapi aplikasi apa yang Bapak Ibu gunakan, itu bebas sepertinya. Nah, tidak harus yang sudah saya sebutkan tadi. Bebas apa saja tapi berbasis digital. Nah, demikian Bu Irna. Iya, Bu. Ya, makasih, Bu. Bu, Ya. menambahkan sedikit Bu, mungkin Bu Irna lupa, semalam sudah dijelaskan waktu kita ada pertemuan sama panitia. Memang sama seperti yang Ibu bilang, kita harus buat sendiri, boleh diambil, tidak langsung plagiat dari yang YouTube atau apa gitu. Boleh kita mencomot itu, tapi kita usahakan kita merubahnya untuk sendiri kita gitu Bu, memang Bu. Memang udah ada ininya, sudah ada ketentuannya, memang medianya harus kita buat sendiri, walaupun kita belajar atau mengambil sedikit dari YouTube atau dari link yang mananya. Seperti itu juga Bu, pas yang seperti Bu beri jawaban sudah memang seperti itu dari panitianya. Oke, terima kasih Bu Neti. Jelas ya Bapak Ibu ya, karena begitu memang harus kita dituntut untuk bisa membuat gitu, walaupun sederhana ya. Kita boleh ambil misalnya tentang puasa di YouTube ada gitu ya, kita cut ya bagian mana yang kita perlu kita tambahkan dengan yang kita buat gitu. Tapi jangan YouTube yang ada di bersebar yang tentang puasa itu langsung kita kirim, nggak mau dia, mana hasil karya kita. Ya, di sini kan sekarang yang dituntut adalah keterampilan Bapak Ibu PPG dalam membuat media berbasis digital. Jadi kan sekarang banyak tuh Bapak Ibu. Rajin-rajin lah Bapak Ibu ikut seminar ya, sekarang itu banyak Bapak Ibu gratis ya. Guru juara tuh paling banyak itu yang membuat misalnya kelas poin yang sekarang lagi booming ya, kemudian poin-poin dengan artikel intelligence ya, itu kan banyak Bapak Ibu ya. Rajin-rajin aja Bapak Ibu ikut yang gratis aja. Nah kemarin memang saya lupa, bukan lupa sih, waktu itu kita belum kenalan kali ya. Untuk PAI kemarin itu 3 malam berturut-turut kita mengadakan webinar. Memang penyelenggaranya KKG PAI Provinsi Riau, tapi yang namanya ilmu kan pada dasarnya kan sama Bapak Ibu ya. Misalnya asesmen yang dibahas. Saya bukan guru sekolah Bu, saya madrasah. Jadi saya nggak ikut. Enggak, pada dasarnya asesmen itu sama Bapak Ibu. Cuma nanti kontennya apa kan gitu ya. Begitu juga dengan IT. Kemarin pertemuan pertama kita membahas tentang kelas poin, pembelajaran interaktif melalui aplikasi kelas poin. Nah itu kan bagus sekali jika Bapak Ibu ikut. Cuma waktu itu informasinya tidak saya sampaikan. Yang terakhir saya sampaikan ada masuk 1 orang tapi keluar lagi karena alasannya untuk guru PAI kan begitu ya. Untuk guru PAI. Jadi enggak, ilmu itu untuk siapa saja pada dasarnya sama Bapak Ibu. Jadi saran saya untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu dalam IT, rajin-rajinlah ikut webinar atau diklat tentang IT ini Bapak Ibu. Oke, jadi udah terjawab ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Hai Bu. Siapa? Saya Bu. Bu Puan? Ya. Ya, silakan Bu. Ini Bu yang mau saya tanyakan, kan video yang saya kirim itu kan terlalu singkat ya kan Bu. Saya kasih mak foto saya di situ Bu. Jadi maksudnya apakah saya harus dibuat lagi video yang lebih lama durasinya gitu? Atau pakai visual itu kan cuma kata-kata teks gitu kan. Jadi saya nggak pakai
visual, nggak pakai kata-kata. Apa harus saya robah lagi pakai kata-kata gitu Bu? Terus satu lagi, apa saya harus ada video di situ gitu Bu? Soalnya saya cuma foto aja di video itu. Oke, terima kasih Bu Puan. Oke, seperti sampaikan di awal bahwa saya belum mengguliti ya tugas Bapak Ibu secara satu persatu, tapi yang jelas Bapak Ibu untuk pembuatan media pembelajaran digital ini harus mengacu kepada yang disampaikan oleh Pak dosen. Berapa durasinya itu juga kami tidak diberikan wewenang berapa durasinya, tapi yang jelas kalau media pembelajaran 10 menit masih namanya media pembelajaran Bapak Ibu ya. Media pembelajaran tidak hanya sekelintas aja, sekelumit misalnya 5 menit selesai gitu. Paling tidak minimal biasanya membuat media pembelajaran itu Bapak Ibu 7 menit. Jadi 7 menit sampai 10 menit. Nah, ya itu yang idealnya. Tapi saya tidak tahu apakah Pak dosen kemarin memberikan kategori berapa menit gitu. Jadi kembali lagi kepada yang memberikan materi nih ketentuannya. Ada tidak kemarin diberikan arahan oleh Pak dosen berapa menit harusnya video media pembelajarannya? Belum ada Bu. Oh belum ada. Oke. Apa Pak Islahul? Ya. Ya. Belum dijelaskan Pak dosen. Oh belum dijelaskan Pak dosen ya. Oke. Yeah. Oke, nanti berarti ini kita pending dulu. Saya akan tanyakan sama teman-teman yang lain ya Bapak Ibu ya. Saya tidak bisa memutuskan. Tetapi kalau berdasarkan misalnya ada lomba media pembelajaran digital itu memang sudah dibuatkan durasinya. Durasinya 5 sampai 7 atau 7 sampai 10 kan gitu. Karena ini media pembelajaran sebenarnya itu 7 sampai 10 menit masih oke durasinya. Nah, sekarang apakah harus ada video? Ya boleh hanya suara ya Bu ya, suara dan gambar gitu Bapak Ibu ya, suara dan gambar dan tidak ada videonya itu tidak masalah sesuai dengan LKPD yang Bapak Ibu rancang gitu, boleh ya. Tapi untuk membuat lebih menarik buat MI ya biasanya diselipkan videonya sedikit gitu yang bergerak-gerak animasinya gitu. Ini adalah tergantung keterampilan Bapak Ibu dalam menguasai IT. Nah, boleh-bolehnya itu boleh aja. Cuman tentu apabila ada teman yang membuat lebih lengkap, ada suara, ada gambar, ada video bergerak, ya kan animasi atau potongan video YouTube orang lain kita insert ke sana, itu tentu akan lebih baik. Nah, itu untuk penjelasan Bu Puan ya. Oke. Ada lagi yang bertanya? Bagaimana? Jelas semuanya? Nanti terasa ya apa yang saya jelaskan tadi seperti ya Bu Puan itu ya tentang puasa ya. Ya, nanti yang Iya, saya puasa fase B. Iya, saya lihat tadi. Nah, itu Bu Puan untuk kelasnya juga Bu Puan buatkan. Memang kan fase B, kelasnya kelas apa? Kelas 3 apa kelas 4? Nanti di apa lagi? Di waktu saat Bapak Ibu merevisi yang bagaimana ya, yang bagaimana itu kan belum ya. Yang bagaimana kan Bu Puan belum membuat dalil ya. Jadi nanti itu revisi langsung. Untuk semuanya juga begitu. Ketika Bapak Ibu menetapkan fasenya, jangan lupa di fase itu ada 2 kelas, 2 tahun. Jadi Bapak Ibu lebih buatkan lagi rinciannya, kelas berapanya gitu. Ya, fase D. Saya membuat dalil tapi bahasa Arabnya itu nggak bisa di laptop saya gitu. Jadi jadinya bulat gitu Bu, jadi makanya saya hapus. Iya, gimana? Apa kalau nggak bisa nanti dengan Arabnya, nggak bisa dimasukkan foto, misalnya ambil screenshot masukkan foto, nggak bisa juga tulis Latin lah. Ya, tulis Latin ya. Arabnya. Oke ya, Bapak Ibu. Baik. Ada lagi yang mau bertanya?
Oke, Bu Irna, silakan Bu Irna. Penilaiannya itu tadi Bu, dibuat di situ contoh soalnya atau kita tulis pilihan ganda atau esainya gitu ya Bu? Oke. Untuk penilaian, nggak usah dimatikan. Untuk penilaian atau asesmen yang kita kenal untuk kurikulum Merdeka, itu tergantung kepada LKPD Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat. Apabila di LKPD itu Bapak Ibu mengharapkan penilaiannya kognitif, iya kan? Kognitif berarti Bapak Ibu buatkan soalnya. Ya. Bapak Ibu buatkan soalnya. Terus kalau seandainya di LKPD Bapak Ibu itu adalah mengambilkan keterampilan, ya keterampilan itu Bapak Ibu buatkan blankonya. Rubrik penilaiannya dibuat. Jadi sesuai dengan materi yang ada di LKPD Bapak Ibu. Ya. Tidak mungkin kalau praktek membaca Al-Qur'an misalnya ya, Bapak Ibu buatkan apa? Tidak bisa. Baca doa, misalnya doa puasa nih. Doa berpuasa misalnya, kita ingin anak-anak itu bisa ndak ya gitu, buatkan di LKPD itu apa Ibu buatkan rubrik rubrik penilaiannya lancar, hafal semuanya kayak gitu. Buatkan blanko penilaian dan rubriknya. Oke? Ada lagi? Siap untuk melihat kembali kerjanya? Yang saya tayangkan tadi perlu nggak dikirim ke WA kita? Perlu Bu, nggak apa-apa, jadi pedoman dulu. Oke, kemudian nanti yang untuk TP juga ya, TP udah mulai mengambil satu ya Bapak Ibu, kan CP udah saya kirim tuh. CP, kemudian blanko TP itu harus sudah nanti pilih satu, walaupun kita tidak usah dikirimkan lagi ke saya yang itu, karena itu kan blanko untuk perangkat ajar Bapak Ibu nantinya, ya kan? Ketika Bapak Ibu simulasi nanti itu dibawa, nggak mungkin Bapak Ibu bawa yang ini, yang LK3 itu, nggak ada itu di TP itu, nggak mulai dari rasionalisnya. Ya kan, nggak ada tujuan mata fikihnya, nggak ada karakteristiknya, nggak. Tapi langsung ke TP-nya nanti ada blankonya, nanti saya kirimkan. Bapak Ibu sesuai, mulailah sekarang konsisten dalam memilih CP, dalam memilih kelas, dalam memilih elemen, dan dalam memilih TP. Berlanjut semua nanti itu Bapak Ibu. Misalnya Bu apa nih, Bu Puan udah puasa, ya puasa itu berketerusan, jangan diubah-ubah lagi. Tapi nanti Bapak Ibu Bu Puan ini telaah lagi CP-nya, ya kan, TP-nya, ATP-nya, gitu. Ya. Jelas Bapak Ibu atau semakin kabur? Ayo dong jawab. Semakin jelas apa semakin kabur? Kabur Pak Ibu. Hah? Yang mananya? Tentang apa Ibu? Kok suara Ibu apa putus-putus? Nah, coba tentang apanya Bu? Iya Bu Ines, tentang apanya? Bu Ines, silakan, tentang yang mana Bu, yang belum jelas? Itu Bu, video pembelajaran tuh Bu. Iya, video pembelajarannya yang mana Bu? Cara membuat itu kan rata-rata kan ini memang tidak paham. Ibu, kalau sana tidak paham itu, Ibu nggak bisa ngadunya di sini. Cuman begini, tadi kan udah jelas ya Bu, bahwa video pembelajaran tuh Ibu yang buat. Ibu tinggal pilih aplikasi sederhana apa yang bisa Ibu pakai. Itu
Itu memang harus Bu, itu bukan berarti tambah kabur. Memang dari awalnya kita nggak jelas untuk membuat video itu rumit ya gitu kan. Nah sekarang Ibu ambil satu materi nanti yang sesuai dengan yang sudah Ibu bahas, CP-nya itu kontennya apa, nah videonya seperti apa untuk membuatkan di LKPD-nya itu. Materi yang Ibu angkat apa? Apa Bu? Hadas. Hadas? Nah, hadas, Bu. Ya hadas itu banyak loh Bu, berwudu, tayamum, mandi. Tapi di situ hadas dan najis itu kan ada pembagiannya, Bu. Pengertian hadas, pembagian hadas. Iya, oh jadi iya, berarti hadasnya itu kalau najis beda ya Bu. Kalau hadas itu kan konotasinya kan tentu kepada cara membersihkan hadas itu kan berwudu, tayamum, mandi kan Bu. Itu enak sekali membuat videonya Bu. Itu banyak itu di animasi orang berwudu. Kan udah berwudu udah jelas tuh. Ibu jelaskan dulu nanti ya kan bersuci dari hadas itu apa. Tentu kan Ibu jelaskan kan. Nah, contoh-contoh dan bersuci dari hadas itu adalah dengan cara berwudu, kemudian dengan tayamum, kemudian dengan mandi. Nah yang mandi ini nanti Ibu jangan sampai ke junubnya. Ibu ambil yang untuk mandi wajibnya itu kalau haid kan gitu. Ini kelas berapa Bu? Kelas 7, Bu. Nah kelas 7 ya. Ya kita selipkan aja yang dewasa tadi itu nggak usah dulu kan. Tapi dia haid atau mimpi basah itu udah Ibu jelaskin dalam pembicaraan Ibu, cara mandinya ini itu ada loh Bu, tata cara mandi junubnya kan Ibu ambil, Ibu cut aja foto videonya itu seperti Ibu bilang, Ibu Neti bilang tadi. Kalau seperti itu boleh, tapi tentu saja kita yang meramunya, ndak langsung diambil dari YouTube gitu. Itu pembuatan media. Saya paham untuk digital ini memang beberapa orang, apalagi ibu-ibu ya, kita kurang ahli di situ. Tapi bisa kok Bu, nanti minta bantuin ke anak-anak sekarang canggih-canggih Bu. Dengan Camtasia aja dia bisa. Dengan KineMaster aja dia bisa. Ya aplikasinya Bapak Ibu ya. Ada KineMaster, ada Camtasia. Kalau Camtasia itu lebih berat dia. Jadi file-file yang berat itu nanti Bapak Ibu bisa lihat-lihat sedikit. Saya punya link YouTube ya. Jadi link YouTube itu bukan untuk apa-apa sebenarnya, tujuannya hanya ingin mendokumentasikan saja kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan. Nah itu kan kalau seandainya disimpan di laptop, hancur laptop dibuatnya kan Bu. Disimpan di Google Drive atau hard disk gitu ya, itu pun tidak akan bertahan lama. Jadi saya lebih senang langsung ke YouTube gitu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Nurianis gitu ya, Nurianis Channel, dilihat aja, diketik YouTube Nurianis Channel, insya Allah keluar dia. Itu kegiatan kita yang kemarin aja sudah saya share di situ. Ya, udah saya share di situ. Nah, itu saya menggunakan Camtasia Bapak Ibu. Kalau seandainya ada yang mau saya tambahkan, insertkan ke rekaman yang saya ambil, itu saya menggunakan Camtasia karena lama durasinya kan Bapak Ibu ya, nggak bisa di KineMaster. Tapi kalau hanya sepintas menggabung-gabungkan foto-foto dengan suara, itu bisa dengan KineMaster. Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu harus rajin-rajin. Betapa banyak sekarang peluang Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi IT kita. Iya Bapak Ibu, sekarang ini banyak sekali gratis semua, yang nggak usah yang berbayar diambil Bapak Ibu. Nanti kalau seandainya saya mendapatkan link ya untuk ada webinar-webinar gitu, boleh saya izin share di grup kita. Boleh Bapak Ibu? Boleh ya? Oke. Kalau boleh ada itu ikon gambar orang Bapak Ibu lihat di bawah layar kita, ada kepala orang. Bapak Ibu klik itu ya. Kemudian ada jempol, Bapak Ibu tekan itu, atau tepuk tangan, Bapak Ibu tepuk tangan gitu. Coba bisa Bapak Ibu lakukan. Boleh ya, saya nanti kirimkan link ya di grup kita bila saya mendapatkan informasi ada webinar atau pelatihan untuk ya. Terima kasih Bu Irna. Bu Irna sudah mencoba. Jadi ini semuanya bisa kita lakukan Bapak Ibu.
Nah, sekarang nanti sesekali ya, saya ingin Bapak Ibu share presentasi ya. Boleh ya? Belajar. Karena nanti Bapak Ibu kan akan menghadapi ini ya, menjadi apa gitu guru di suasana daring. Silakan Bapak Ibu, katanya dikasih penelitian nanti linknya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa men-share presentasi menggunakan ikon-ikon seperti ini. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu bisa kasih senyum, trompet. Nah, jadi klik aja itu. Misalnya ketika dosen memberikan materi, minta persetujuan Bapak Ibu tinggal klik jempol. Bapak Ibu senang, kasih love. Ya gitu ya. Jadi jangan vakum, kadang nunggu lama gitu. Oh ya, dengan adanya ikon-ikon ini ya Pak, kita bisa berinteraksi lebih baik. Oke. Saya yakin dengan kerja keras dan kemauan Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu bisa Ibu lewati. Silakan nanti Bapak Ibu ini pilih aja aplikasi digitalnya yang sederhana. Ya, yang sederhana buatkan. Boleh di-cut. Kalau kita tidak bisa, Bapak Ibu belajar sama anak boleh. Sesama teman apalagi boleh. Guru penggerak ada ya di sekolah Bapak Ibu? Nggak ada ya Bu ya. Belum ada ya. Sekolah Ibu belum melaksanakan kurikulum merdeka? Belum ada satu pun. Belum Bu, masih ke-13 Bu, maka mengerjakan ini lama. Masya Allah, luar biasa Ibu Ya hebatnya. alhamdulillah diikuti pelan-pelan bisa Bu. Tapi Bapak Ibu hebat loh. Sebenarnya saya nggak tahu apakah yang Bapak Ibu kirimkan itu ada yang membantu atau apa, tapi secara garis besar untuk TP, ATP itu sudah mulai benar. Cuman itu dia untuk TP-nya jangan dibuat angka. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan ini dari siapapun, Bapak Ibu harus pelajari lagi, kuasai gitu. Ya Bapak Ibu ya, jangan tinggal diam. Saya udah selesai kan tugas. Jangan, tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu akan selalu dibebani sampai akhir tuh nanti itu. Makanya belangko yang saya kirimkan di grup kita itu nanti Bapak Ibu buat. Ya, saya minta nanti kirimannya ke grup kita lagi. Ya, tidak di LMS. Contohnya CP. Besok itu CP yang sudah sesuai dengan Bapak Ibu mengajar. Misalnya nih, Pak Isalahul ngajarnya di MTS. Itu udah selesai CP semuanya. Kemudian Ibu Januara ini ngajar di MI, itu udah selesai CP semuanya 3. Kemudian Bu Ines misalnya di madrasah udah selesai CP-nya. Besok kirim, karena itu nanti yang paling penting Bapak Ibu. TP-nya nanti pilih dari TP mulai lagi memilih yang fase berapa, kelas berapa, yang elemen berapa, elemen apa ya yang ingin diguliti TP sama ATP-nya. Begitu Bapak Ibu. Tapi acuannya tentu saja mungkin dengan LK5 ini. Bapak Ibu sudah mengambil satu materi kan di LK5 ya. Jadi itu yang dikerucutkan nanti sesuai dengan apa ke atas lagi. Ke modul ajarnya nanti gitu juga. Itu ya Bapak Ibu ambil. Jangan rubah-rubah ya Pak Ibu, nanti Bapak Ibu pening. Tidak selesai nanti. Jadi Bapak Ibu, untuk yang LK5 ini saya paham Bapak Ibu terkendalanya di bagian 5C ya, pembuatan video, tapi belajarlah. Seperti yang disampaikan oleh Bu Neti, ternyata panitia sudah mensepakati kalaupun video itu tidak semuanya dari Bapak Ibu yang buat, boleh diambil dicuplikannya dari YouTube, tapi tentu saja Bapak Ibu yang meramunya. Bapak Ibu cut bagian mana yang perlu. Begitu Bapak Ibu. Nah, durasinya lagi yang belum dapat karena ada ketentuan secara umum. Untuk media pembelajaran itu 10 menit. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, di video pembelajaran itu 10 menit udah jelas. Tapi kalau nanti ada aturannya dari Bapak dosen berapa menitnya, Bapak Ibu harus mengikuti yang disampaikan oleh Pak dosen.
Ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, ada yang bertanya? Sudah pukul 10:22, berarti kalau kita mulai tadi ya pas ini 1 jam ya. Jadinya memang kita buka linknya pukul 9, tapi menunggu lewat juga tadi 20 menit. Nah sekarang 10:22 menit, berarti sudah 60 menit kita menyampaikan materi ini. Oke, udah 1 jam. Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan, yang mau ditanyakan? Nggak ada? Gimana Pak Ketua? Cukup Pak Ketua? Cukup Bu. Cukup ya. Oke. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas attentionnya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini menambah pemahaman Bapak Ibu terhadap materi kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka mulai dari CP, TP, ATP, dan terakhir ini adalah pembuatan LKDP, lembar kerja peserta didik. Ya, mungkin yang tadi agak beratnya di bagian 5C ya, menyusun video pembelajaran berbasis digital. Ya Bapak Ibu ya, itu yang mengalami itu tidak hanya kelas kita, saya rasa semua kelas, apalagi ibu-ibu itu akan mengalaminya. Apalagi Bapak Ibu sekolahnya belum lagi kurikulum merdeka, tapi tetap belajar Bapak Ibu, semangat, saya yakin insya Allah bisa. Oke Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, saya tunggu revisi dari catatan-catatan yang saya berikan di LMS Bapak Ibu. Walaupun saya sudah menilai LK1 sampai LK4. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh